Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video ketiga dari seri Wanita Hebat. Kita belajar dari kehidupan seorang wanita hebat di dalam Alkitab, yaitu Maria, di mana dia dipakai menjadi alat Tuhan untuk lahirnya Sang Juru Selamat ke dunia. Saudara, di video-video sebelumnya kita sudah belajar apa yang dilakukan oleh Maria dalam proses dia dipakai oleh Tuhan. Dan apa saja janji firman Tuhan bagi dia dalam dia menjalani prosesnya, sehingga pada akhirnya rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan digenapi dalam hidupnya. Mari kita terus belajar saudara. Sekali lagi saya percaya atas seluruh kehidupan saudara, Allah punya rancangan, Allah punya kehendak. Dan yang hidup yang paling indah bagi saudara adalah ketika rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Saudara akan menjadi wanita-wanita hebat ketika kehendak Tuhan dan rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari terus belajar. Apa yang harus kita belajar dari kehidupan Maria, apa yang dia lakukan dan apa janji firman Tuhan bagi dia. Saya akan kembali membacakan nats firman Tuhan yang menjadi dasar dari renungan kita saudara, yaitu dari Lukas pasal yang pertama, mulai ayat 26 sampai 38, demikian firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Puji Tuhan saudara. Di video pertama kita sudah belajar bahwa proses yang dijalani oleh Maria sampai kehendak Tuhan, rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Yang pertama yang dia lakukan adalah bahwa dia siap melakukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan atas hidupnya adalah supaya hidupnya dipakai untuk menjadi alat terlahirnya Sang Juru Selamat. Dan dia berkata, aku ini hamba Tuhan. Ketika dia mengatakan aku ini hamba Tuhan, dia mengatakan bahwa seorang hamba siap melakukan kehendak Tuannya. Apapun itu dia akan siap melakukannya, dia akan siap mengerjakannya. Jadi yang pertama saudara, Maria ini siap melakukan kehendak Tuhan. Sehingga akhirnya dia dipakai oleh Tuhan. Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang siap melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun ada harga yang harus dibayar. Lalu janji firman Tuhan yang pertama yang sudah kita belajar adalah Tuhan berkata, Tuhan menyertai engkau. Artinya apa saudara? Dalam proses untuk terjadinya rancangan Tuhan, ketika seorang wanita hebat siap melakukan kehendak Tuhan, sekalipun itu berat, sekalipun itu sulit, maka Tuhan berjanji dia akan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, maka saudara akan sanggup, maka saudara akan mampu untuk mengalami dan menjalani rancangan Tuhan atas kehidupan saudara. Lalu yang kedua kita juga sudah belajar saudara, bahwa dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ini berbicara tentang penyerahan. Dia berserah. Dia menjadi wanita hebat yang dipakai oleh Tuhan karena dia berserah kepada Tuhan. Untuk saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan, saudara pun harus siap berserah kepada Tuhan apapun itu, bagaimanapun itu. Sesulit apapun itu, saudara harus siap berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memakai saudara menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Dan ketahuilah bahwa ketika saudara siap berserah kepada Tuhan, janji firman Tuhan yang kedua adalah bahwa dia mengaruniai Maria. Firman Tuhan berkata bahwa engkau beroleh kasih karunia. Saudara, setiap saudara yang siap berserah kepada Tuhan, maka saudara akan melihat kasih karunia demi kasih karunia dinyatakan dalam hidup saudara. Ketika saudara berkata, Tuhan ini hidupku, aku siap dipakai, aku siap berserah kepada Tuhan, maka saudara akan dikaruniai perkara-perkara besar dari Tuhan. Dan rancangannya akan digenapi dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang ketiga yang saya ingin kita belajar dari video ini saudara, masih dari Maria, wanita hebat itu. Yang ketiga yang kita bisa belajar dari ayat 38 adalah, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Selain dia siap melakukan kehendak Tuhan, selain dia siap berserah kepada Tuhan, yang ketiga makna dari kalimat ini saudara adalah dia siap dipakai oleh Tuhan. Saudara, supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara, saudara harus siap dipakai oleh Tuhan. Kembali sekalipun harus bayar harga. Berapa berat, berapa sulitnya pun, berapa harga pun yang harus saudara bayar, saudara harus siap membayarnya dengan siap dipakai oleh Tuhan. Ini hidupku Tuhan, pakailah aku. Jadi Maria bukan hanya berserah, ya Tuhan kuserahkan hidupku bagimu, bukan hanya sampai di sana saudara. Tetapi selain berserah, dia juga siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk melakukan semua kehendak Tuhan. Sekalipun menyakitkan, sekalipun sulit, sekalipun berat, dia siap dipakai oleh Tuhan. Hari ini, adakah saudara siap dipakai oleh Tuhan? Seringkali kita berserah supaya kita dapat jawaban doa. Seringkali bahasa-bahasa kata-kata penyerahan yang kita gunakan itu hanya supaya kita mengalami mujizat dan sebagainya. Tetapi Maria, dia berserah. Bukan hanya berserah, tetapi dia berserah karena dia siap dipakai oleh Tuhan sekalipun itu sulit dan berat. Dan saudara, ketika Maria ini siap dipakai oleh Tuhan,
Apa yang dikatakan firman Tuhan ayat 35? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Jawaban itu diberikan kepada Maria ketika Maria berkata di ayat 34, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jadi Maria sebenarnya dia siap dipakai oleh Tuhan. Tetapi kalau dipikirkan itu mustahil. Itu tidak masuk akal. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku siap dipakai, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Mungkin hari ini saudara pun berkata, aku siap, tapi ini gak mungkin. Ini mustahil. Aku berserah, aku siap melakukan kehendak Tuhan. Aku siap melakukan rancangan Tuhan. Aku siap dipakai oleh Tuhan, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Saudara tahu apa jawaban Tuhan terhadap pertanyaan kemustahilan itu? Di ayat 30 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kemudian ayat 35 tadi dikatakan, Roh Kudus akan turun atasmu. Artinya saudara bahwa orang yang siap dipakai oleh Tuhan, hal yang paling mustahil sekalipun, itu bisa Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang tersebut. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan kemudian Roh Kudus akan turun dan bekerja dalam hidup orang tersebut. Hari ini saudara, kalau saudara siap dipakai oleh Tuhan, maka ketahuilah tidak ada yang mustahil. Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara. Roh Kudus akan berkarya. Roh Kudus akan campur tangan. Roh Kudus akan menyatakan kuasanya, sehingga perkara yang paling mustahil pun itu bisa terjadi. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan saudara. Biarlah saat ini setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara berkata, Tuhan, aku siap dipakai oleh Tuhan. Dan ketahuilah Tuhan akan berkata, Roh Kudus akan turun atasmu dan akan mengerjakan perkara-perkara yang paling mustahil sekalipun. Puji Tuhan saudara. Di dalam 3 seri video yang kita belajar dari kehidupan seorang wanita hebat, yaitu Maria, kita sudah belajar bahwa ketika Tuhan menyatakan bagi Maria bahwa dia akan dipakai menjadi alat Tuhan, Maria berkata, dia siap melakukan kehendak Tuhan. Dia berkata, aku hamba Tuhan, siap. Kemudian dia juga berserah kepada Tuhan. Dan ketiga, dia siap dipakai oleh Tuhan, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Lalu kemudian apa janji firman Tuhan bagi dia? Tuhan menyertai dia, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya bagi dia, dan Tuhan bekerja melalui Roh Kudus-Nya dalam kehidupan Maria. Dengar hai wanita-wanita hebat, bagaimana supaya saudara mengalami perkara besar. Tuhan memakai kehidupan saudara, memproses saudara menjadi wanita hebat yang menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Lakukanlah kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara kepada Tuhan dan siaplah dipakai oleh Tuhan. Dan ketahuilah janji firman Tuhan, dia menyertai saudara, dia mengaruniai saudara dengan kasih karunia-Nya. Dan Roh Kudus akan bekerja dalam hidup saudara untuk mengerjakan perkara-perkara yang paling mustahil sekalipun. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi saudara. Mari siapkan hati saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Hamba berdoa biarlah firman-Mu yang telah ditabur bagi mereka, Engkau pakai itu menjadi alat-Mu untuk memproses mereka menjadi wanita-wanita hebat. Ajar mereka siap melakukan kehendak Tuhan, ajar mereka berserah dan siap dipakai menjadi alat Tuhan. Sertai mereka Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun berat perjalanan yang hidup yang mereka jalani, sertai mereka, nyatakan kasih karunia-Mu bagi mereka, dan biarlah Roh Kudus-Mu turun dan bekerja atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba serahkan setiap wanita-wanita hebat ini. Jika mereka saat ini ada yang sedang mengalami kelemahan, Tuhan kuatkan mereka menjadi wanita-wanita hebat. Jika ada mereka yang sedang mengalami masalah berat dalam hidupnya, Tuhan campur tangan atas segala masalah mereka dan jadikan mereka wanita-wanita hebat. Jika ada mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan mereka, jadikan mereka jadi wanita-wanita hebat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan terus belajar lagi. Bagaimana supaya setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan-renungan di channel ini menjadi wanita-wanita hebat. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudara. Allah hadir di sini. Dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah namamu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anakmu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anakmu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anakmu Bapa. Berkati anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anakmu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anakmu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anakmu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka, karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong, Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anakmu ini, melalui doa-doa anak-anakmu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anakmu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan.
Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anak-Mu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anak-Mu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anak-Mu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anak-Mu menjadi semakin baik. Dalam nama Yesus, masa depan keluarga anak-anak-Mu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anak-Mu, kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata. Kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anak-Mu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah lansia. Tuhan, tolong dalam nama Yesus, wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, ulurkan tangan-Mu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya, dalam nama Yesus, berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan, tolong mereka Bapa. Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka, untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Dalam nama Yesus, mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus, Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.